Jangan buka celah. Iblis gak perlu pintu besar untuk masuk dalam hidupmu. Dia cuma butuh pintu kecil. Berbeda dengan Yesus. Yesus masuk dalam hidup kita, dia permisi. Alkitab bilang, ia berdiri di muka pintu. Dan mengetuk. Kita buka dia masuk, kita gak buka dia gak masuk. Sederhana. Berbeda dengan iblis. Iblis gak perlu ngetuk. Kita buka celah sedikit. Sakit hati, kepahitan, dia masuk, dia acak-acak hidup kita. Lihat Saul. Saul contoh sederhana. Saul siapa yang pilih? Halo? Siapa yang pilih Saul? RT 3. Tuhan sendiri yang pilih. Tuhan tetapkan dia sebagai seorang raja. Raja pertama bagi bangsa Israel. Jadi pertanyaan begini, apakah Tuhan salah pilih? No. Tuhan gak pernah salah pilih. Tuhan gak pernah salah pilih saudara untuk datang kepada dia. Yang memutuskan kita salah adalah diri kita sendiri. Itu yang terjadi dalam hidup Saul. Kapan roh Allah itu mulai undur? Alkitab catat. Ketika Saul punya perasaan dengki sama Daud. Hati-hati, dengki hatimu, benci isi hatimu, itu adalah pintu celah yang kau buka secara sadar untuk iblis masuk. Menghamiri hatimu, menghamiri pikiran. Dan dampaknya dalam kehidupan. Lihat kehidupan Saul. Alkitab bilang mulai dari saat itu Saul mendengki Daud. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita sudah ada dalam pembahasan 9 materi yang sudah saya bagikan hari ini tepat yang ke-9. Tentang dasar sukacita kita. Dan satu kali lagi saya akan membahasnya. Karena di bulan September, di awal bulan September berarti bulan depan. Saya akan ganti serial yakni tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kita terus menyadari bahwa kita hidup terbebas dari belenggu. Tanpa intimidasi, tanpa hal-hal yang menakutkan. Karena pada dasarnya firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan sukacita. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini dalam bahasan yang ke-9, dasar sukacita orang benar. Ini yang saya mau bagikan bahwa kita bersukacita karena iblis tidak berkuasa lagi atas hidup saudara dan saya. Ini mesti kita pegang betul supaya nggak gampang terintimidasi. Karena begini, Alkitab katakan bahwa iblis itu seperti singa. Iya kan? Seperti singa, itu rupa yang menakutkan. Tapi dia tidak lagi memiliki kuasa. Sama-sama bilang sama saya, iblis tidak memiliki kuasa atas hidup saya. Sehingga kita nggak gampang bentar-bentar, setan deh nih, kayaknya setan deh. Kayaknya setan. Dia tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Makanya kisahnya Ayub. Ketika Ayub akan digocok dan diizinkan Tuhan dibentuk karakternya, diuji, itu izin dulu bos. Iblis izin dulu sama Tuhan, pamit kulo nuhun. Kalau nggak dikasih nggak dikasih. Berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan izinkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Manusia atau orang-orang jahat bisa mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita. Manusia orang jahat bisa dipakai setan untuk menghancurkan hidup kita. Tapi, ada tapinya, buat orang percaya, buat orang benar, orang jahat itu dipakai oleh Tuhan. Untuk mempromosikan, untuk memberkati, untuk mengangkat hidup orang percaya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekalipun orang ini bermaksud jahat. Sekalipun orang ini berniat jahat. Tapi dalam perlindungan Tuhan, dalam hidup kita ada perlindungan Tuhan. Makanya di kitab Ayub dikatakan baik hidupmu, pribadimu, keluargamu, rumahmu, bahkan segala apa yang kau miliki itu ada pagar perlindungan. Khusus buat orang percaya. Dalam pagar perlindungan itu kita dijaga. Dalam pagar perlindungan itu kita disertai Tuhan. Bagaimana kalau saya udah berdoa, saya udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi saya bisa kecopetan, saya masih bisa kena kerugian. Kenapa hal itu bisa terjadi pendeta? Tuhan izinkan, sederhana. Untuk apa?
apa? Sebuah pendidikan. Sama-sama bilang sama saya, sebuah pendidikan. Kurang setia, kurang taat apa? Yusuf. Tapi bagaimana kisah hidupnya? Kalau untuk ukuran manusia kita bisa bilang sama Yusuf, kalau kita nggak tahu di end of the day-nya, di hari akhirnya, kita cuma bilang sama Yusuf gini, hidup lu soe bos, hidup lu amsyong, hidup lu sial. Karena kita nggak tahu di belakangnya, yang kita lihat pada saat yang kita lihat sekarang. Tapi tahukah saudara apa yang Tuhan buat dan Tuhan izinkan? Tuhan pakai semua kejadian untuk mengangkat derajat hidup Yusuf. Makanya jangan buru-buru menghakimi kalau orang lagi jatuh. Banyak dosa sih lu. Hidupnya dikutuk sama Tuhan. Jangan buru-buru menghakimi karena kita nggak tahu hubungan dia dengan Tuhan bagaimana. Itu yang pertama. Dan kita nggak pernah tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup dia. Tugas kita apa? Jadi aja diri kita sendiri aja. Perbaiki aja kalau ada yang kurang dalam diri kita, kita perbaiki. Jangan ngurusin hidup orang lain. Kenapa banyak perpecahan, banyak pertikaian? Karena banyak orang ngurusin hidup orang lain. Bilang kanan kirinya, lu jangan. Iya kan? Nggak usah ngurusin hidup orang lain. Kita aja ngurusin diri sendiri belum tentu beres. Ngurusin hidup orang lain. Udah biarin aja. Nah hari ini itu yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Bahwa iblis tidak punya kuasa dalam kehidupan kita. Ketika darahnya yang tertumpah. Makanya Yesus di atas kayu salib bilang apa? Sudah selesai. Harga dosamu, harga kutuk yang tadinya ditimpakan dalam kehidupanmu, ketika aku mati di atas kayu salib, kata Yesus bilang, sudah selesai. Saat itulah orang yang percaya kepada Kristus dapat perlindungan. Saat itulah orang yang percaya kepada Kristus ada jaminan sorga. Sekarang bagian kita, saya mau gak melangkah dengan iman. Karena untuk menerimanya perlu iman. Lukas pasal 10 ayat 17 dan ayat 18. Lukas pasal 10 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan bilang begini saudara. Kemudian, jadi ada ke-70 murid diutus oleh Yesus. Jadi selain 12 murid ada 70 murid yang diutus oleh Yesus. Apa yang ketika murid-murid yang ke-70 ini kembali, apa yang dikatakan oleh mereka? Ini yang dikatakan. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami. Demi siapa? Demi nama Yesus. Makanya kalau ada hal-hal yang membuat engkau takut, hal-hal yang membuat engkau khawatir dalam nama Yesus. Nama itu punya kuasa saudara. Jangan merasa minder menggunakan nama Yesus. Engkau anak Tuhan, sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Jangan merasa, saya nggak layak, saya belum layak. Memang kita nggak layak, tapi kita dilayakkan. Makanya pakai nama itu, karena nama itu berkuasa. Nama Yesus berkuasa, engkau lemah tengking dalam nama Yesus, aku kuat. Engkau terintimidasi tengking dalam nama Yesus, aku percaya ada perlindungan Tuhan dalam hidupku. Jangan langsung kau entertain ketakutanmu. Engkau nikmati ketakutanmu, akhirnya engkau benar-benar takut dan benar-benar hancur. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini membuktikan, ini mengkonfirmasikan bahwa memang iblis sudah tidak punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, iblis tidak punya kuasa dalam hidup saya. Tapi sorry, saya cuma mau bilang dia masih ada sampai saat ini. Betul dia tidak punya kuasa, tapi dia masih bisa mengintimidasi hidup kita. Dia masih bisa melemahkan kita. Kalau kita nikmati maka kita benar-benar lemah. Dia masih bisa menakut-nakuti kita dengan masa depan yang suram, masa depan yang hancur. Dan kalau kita nikmati benar-benar terjadi, itu masih bisa. Makanya ketika kita sadar iblis tidak punya kuasa, jangan mau di-entertain lagi takutmu itu. Jangan kau nikmati lagi kekhawatiranmu itu.
Dasarnya jelas, iblis sudah jatuh ketika Yesus di atas kayu salib. Tapi bukan berarti dia lenyap, dia masih ada dan dia terus berusaha menarik orang-orang yang bisa ditarik. Makanya di ayat selanjutnya, coba saudara lihat, dalam 1 Petrus pasal 5, ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Jadi lawan kita siapa? Bukan suami lawanmu, Bu. Bukan istrimu lawanmu, Pak. Bukan mertuamu lawanmu, menantu-menantu. Bukan menantu lawanmu, mertua-mertua. Lawanmu si iblis. Musuhmu si bolis. Hah? Dulu teman toh? Sekarang udah bukan. Karena kita sudah dimerdekakan. Sama-sama bilang sama saya, sudah dimerdekakan. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari siapa? Orang yang dapat, yang bisa, yang memungkinkan untuk dicaplok. Berarti ada orang-orang yang memang bisa dicaplok sama iblis. Dan dia cari terus. Dia bukan cari orang yang gak Kristen. Bukan, dia bukan cari orang-orang yang gak beribadah. Dia cari orang-orang yang beribadah. Ngapain dia cari orang-orang yang gak beribadah? Udah jatuh sendiri, orang kongsian kok. Yang dia cari apa? Ya musuhnya dia. Yang bisa diseret, yang bisa ditaklukkan sama dia. Siapa? Anak-anak Tuhan. Tapi ada anak-anak Tuhan yang bisa dimakan. Ada anak-anak Tuhan yang masih bisa dicaplok. Yang masih bisa ditelan oleh si iblis ini. Yaitu Kristen yang suam-suam. Ya kan? Kristen yang suam-suam. Yang hari ini percaya besok ragu. Lusa percaya besok bimbang. Yang kayak gini-gini makanan empuk. Saya percaya sih pendeta, saya percaya, amin. Tapi giliran diperhadapkan dengan masalah dia mulai, aduh kira-kira Tuhan bisa tolong saya enggak ya? Aduh bener enggak ya suami gue bisa bertobat, aduh bener enggak ya Tuhan? Jangan-jangan istri gue nih susah nih, keras kepala, aduh kayaknya enggak bisa deh. Hei, engkau sedang mengizinkan dirimu untuk dimakan oleh iblis. Kenapa? Jadi begini saudara, ketika kita mulai khawatir, maka apa yang engkau katakan adalah hal yang mengkhawatirkan. Ketika engkau mulai takut, maka apa yang kau perkatakan adalah hal yang menakutkan. Itu akan keluar dengan sendirinya. Itu sebabnya jangan sekali-sekali pun ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita khawatir. Kenapa? Karena otomatis itu akan keluar dari mulutmu. Karena ketika itu keluar dari mulutmu, iblis akan ambil dan dia akan mendakwamu. Karena iblis tidak maha tahu. Dia hanya tahu ketika engkau meresponi apa yang keluar dari hatimu. Iblis gak maha tahu. Dia gak tahu apa yang kau sedang pikirkan saat ini. Dia gak tahu apa yang ada dalam hatimu saat ini. Yang dia tahu ketika engkau mulai mengucapkan, wah, dia tangkap. Pek. Jadi. Makanya belajar mengucapkan firman. Sama-sama bilang sama saya, ucapkan firman. Jangan ucapkan apa yang kau takutkan. Wah bener nih anak gua sakit nih. Jangan. Sekalipun kau lihat udah anakmu meriang, tengking dalam nama Yesus Tuhan jamah dan pulihkan. Karena berbahaya, sangat berbahaya. Mungkin buat orang yang gak ngerti itu biasa loh pendeta. Memang bener kok realitanya kejadian seperti ini. Hei, imanmu mengalahkan dunia. Keadaan dunia terjadi bisa dikalahkan oleh iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Makanya perkatakan apa yang kau kehendaki untuk terjadi. Jangan yang tidak ingin kau terjadi itu kau katakan jangan. Makanya rumah tangga kalau berantem jangan sampai keluar kata cerai. Cerai aja gampang bang. Ada rumah tangga Kristen yang bentar-bentar cerai, bentar-bentar cerai.
Padahal kalau ditanya jujur, lu mau emang cerai? Enggak juga sih. Ya jangan diomongin dong. Jangan gampang mengucapkan kata-kata kutuk. Kita udah pernah belajar bahwa kutuk sudah diubah menjadi berkat. Jangan kembali mengundang kutuk dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Aduh, penghasilan bulanan kurang nih. Toko sepi nih. Aduh gimana ya, aduh hancurnya, aduh susah nih bayar ini, bayar. Jangan diucapkan. Lebih baik engkau simpan, kalau engkau mau ucapkan, engkau bawa dalam doa. Itu lebih masuk akal. Daripada engkau mengucapkan karena ingat saudara, yang pertama engkau mesti ingat, iman timbul dari apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sorry, hal yang sama juga bisa terjadi, ketakutan timbul dari apa yang kau ucapkan. Kekhawatiran timbul dari apa yang kau perkatakan. Amsal bilang, dari mulut engkau akan makan buahnya. Hidup dan mati dimakan. Apa? Dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi itu dalam lidah kita itu ada buah yang baik, ada buah yang buruk. Makanya Amsal bilang akan memakan buahnya, baik ataupun buruk engkau akan makan ketika engkau ucapkan dengan lidah. Makanya ketika ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, apapun yang engkau lihat, ayo dong beriman dong. Ayo dong percaya dong, jangan mulai engkau katakan, aduh kayaknya gak mungkin, aduh kayaknya gak bisa. Stop, bilang gak mungkin, gak bisa, engkau masih punya Tuhan. Sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Gak ada yang gak mungkin ketika engkau belajar berserah sama Tuhan. Terlalu banyak kesaksian yang saya dengar semenjak saya memulai ibadah doa pagi online. Terlalu banyak. Bagaimana Tuhan pulihkan rumah tangga, bagaimana Tuhan pulihkan ekonomi, bagaimana Tuhan pulihkan kesehatan, terlalu banyak. Dan satu kesimpulan saya, bahwa sampai hari ini, Tuhan masih bekerja. Amin. Sampai hari ini, Tuhan masih bekerja. Kalau kita bilang sampai hari ini Tuhan masih bekerja, sorry, saya juga mau ingatkan, sampai hari ini setan juga masih bekerja. Tapi dia gak punya kuasa. Dia masih bekerja, oh iya, setan aja masih kerja, masa kita tidur-tidur. Setan aja masih kerja. Cuman jangan sampai banyak setan hari-hari ini banyak yang nganggur. Kenapa? Karena kita udah jadi setan buat orang lain. Makanya jangan pakai kerjaan setan, biar dia aja yang kerja. Jangan kita gunakan kerjaan. Ada anak-anak Tuhan yang ngerjain pekerjaan setan. Pemecah belah, ribut sana, ngomongin sini. Itu kan kerjaan setan, bos. Ngapain lu kerjain? Nanti setan pada nganggur. Biarlah dia yang kerja. Kita kerjakan apa yang menjadi kerjaan kerajaan sorga. Amin. Ingat sampai hari ini setan masih kerja. Tapi dia tidak lagi punya kuasa buat orang percaya. Makanya dia cuman keliling. Kenapa sih dia keliling? Dia terus menerus cari kelemahan saudara dan saya. Dia terus keliling. Sampai kapan? Sampai dia dapati kelemahan kita, dia masuk, dia sikat. Makanya jangan pernah buka celah. Ya. Dalam rumah tangga hal-hal kecil bisa disikat oleh setan. Ketika kita buka celah. Mulai WhatsApp mantan. Enggak kok, cuma tanya kabar. Udah tanya kabar, tanya udah makan belum. Apa itu? Karena buka celah. Ya enggak lah pendeta, saya cuma iseng tanya kabar aja. Lu ngapain tanya kabar bini orang, Pak? Bini lu sendiri urus tanya kabar, udah makan belum, udah beli emas belum, udah beli kalung belum, udah tabungan udah ada belum? Istri-istri katakan amin. Oh haleluya. Mumpung tanggal muda. Begitu pula istri-istri. Laki lu emang gak sempurna, Bu. Bukan berarti dia gak sempurna, lu cari ke mantan lu. Habis dia gimana ya pendeta, dia tuh pengertian. Dia tuh, dia tuh selalu perhatiin saya, dia tanya udah makan belum. Dia tuh selalu perhatiin saya lagi ngapain. Dia bukan perhatiin, dia lagi jadi setan, bos. Tahu, tobat.
Itu membuktikan bahwa kita membiarkan diri kita dipakai oleh setan. Jangan buka celah. Iblis gak perlu pintu besar untuk masuk dalam hidupmu. Dia cuma butuh pintu kecil. Berbeda dengan Yesus. Yesus masuk dalam hidup kita, dia permisi. Alkitab bilang, ia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kita buka dia masuk, kita gak buka dia gak masuk. Sederhana. Berbeda dengan iblis. Iblis gak perlu ngetuk. Kita buka celah sedikit. Sakit hati, kepahitan, dia masuk, dia acak-acak hidup kita. Lihat Saul. Saul contoh sederhana. Saul siapa yang pilih? Halo? Siapa yang pilih Saul? RT3. Tuhan sendiri yang pilih. Tuhan tetapkan dia sebagai seorang raja. Raja pertama bagi bangsa Israel. Jadi pertanyaan begini, apakah Tuhan salah pilih? No. Tuhan gak pernah salah pilih. Tuhan gak pernah salah pilih saudara untuk datang kepada dia. Yang memutuskan kita salah adalah diri kita sendiri. Itu yang terjadi dalam hidup Saul. Kapan roh Allah itu mulai undur? Alkitab catat. Ketika Saul punya perasaan dengki sama Daud. Hati-hati, dengki hatimu, benci isi hatimu, itu adalah pintu celah yang kau buka secara sadar untuk iblis masuk. Menghamiri hatimu, menghamiri pikiran. Dan dampaknya dalam kehidupan. Lihat kehidupan Saul. Alkitab bilang mulai dari saat itu Saul mendengki Daud. Sekarang jadi pertanyaan gini, apa yang Daud buat? Gak ada. Cuman karena perkataan-perkataan orang ketiga. Saya sebut orang ketiga karena Saul orang pertama, Daud orang kedua. Perkataan-perkataan perempuan yang menyanyi. Berbalas-balasan ini perkataan orang ketiga. Hanya karena perkataan orang ketiga maka Saul sakit hati kepada Daud yang Daud tidak buat apa-apa. Seringkali kita begitu. Kita dengar omongan orang, lu tahu nggak? Lu diomongin sama dia lu. Ah yang bener lu. Iya kemarin gue denger. Emang lu denger di mana? Ya gue sih agak jauh. Lu gimana denger? Orang lu jauh lu nggak denger berarti. Ya gue baca mimik mukanya. Orang sekarang tuh gampang sekali dipakai setan. Sorry Bapak Ibu. Gampang sekali dipakai setan. Di kerjaan lah, di tempat kita usaha, dalam kehidupan, setan udah gak ada di kuburan, udah gak ada, sepi kuburan mas sekarang tempatnya pacaran. Setan udah pada kemana? Udah pada keliaran, udah ada di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di gereja-gereja, ada. Disitulah dia memainkan perannya. Karena dia roh, dia perlu tubuh. Dia pakai orang-orang yang hatinya jahat. Sama seperti Saul. Mulai dari saat itu dia mendengki. Orang yang gak buat apa-apa dalam hidupnya. Bayangin saudara. Daud gak buat apa-apa. Sampai Saul mati. Saul tetap mendengki Daud. Lihat ya orang kalau udah sakit hati. Orang udah luka, orang udah kepahitan. Karena terkadang orang yang kita kepahitan sama dia. Itu belum tentu buat sesuatu loh sama kita loh. Terkadang hanya karena omongan orang aja yang kita salah tangkap. Karena omongan orang aja kita salah tafsir. Orang bisa benci sama sesama. Bahkan orang bisa dengki sama adiknya, sama sepupunya. Itu yang saya sebut setan sedang merajalela dalam kehidupan orang percaya. Melayani tapi gak bisa mengampuni. Melayani tapi masih kepahitan. Sama istri, sama suami. Sama mertua, sama menantu. Jahat. Ini yang saya bilang bukan soal ngomongin setan apa gimana-gimana Bapak Ibu. Tapi karena memang sampai hari ini ada orang-orang yang seperti itu. Buka celah. Disitulah iblis makan tuh. Mencari orang yang dapat ditelannya. Orang-orang kayak gini telan. Oh telan, gak pakai kunyah. Dalam Roma 16 ayat 20. Roma pasal 16 ayat 20 bilang begini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ini yang Yesus bilang, aku melihat iblis jatuh dari langit. Maksudnya apa? Iblis sudah kalah.
Jangan kau menyediakan tahta lagi di hatimu untuk engkau undang masuk yang seringkali tanpa kita sadar. Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi tempatnya iblis ada di mana? Hah? Bukan sorga di bawah telapak kaki, bos. Tempatnya iblis itu ada di bawah telapak kaki. Maksudnya apa? Ia udah dikalahkan. Jangan kau biarkan dia naik-naik lagi ke telingamu, naik-naik lagi ke hatimu, naik-naik lagi ke otakmu. Jangan. Biarkan dia ada dalam posisinya, biarkan dia ada di tempatnya. Ya. Yang terakhir, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan ini. Jadi iblis dan pekerjaannya itu harus dilawan. Ini yang dari awal saya bilang, kalau engkau mulai takut, engkau mulai khawatir, engkau mulai menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, lawan. Jangan kau biarkan, gimana ya pendeta, memang udah orangnya saya seperti ini, gampang emosian. Ya gimana ya orang pendeta ya, saya tuh orangnya gampang baper, jadi kalau gampang digodain ya karena saya gampang jatuh, ya maklum lah. Woi, tengking, tolak dalam nama Yesus. Jangan kau bilang ya ini udah karakter, kita bukan karakter itu bos, permainan setan itu. Yang kau anggap sebagai kelemahanmu, bukan. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan bilang. Yakni rancangan hari depan dan penuh harapan, rancangan sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan rumah tangga yang hancur, bukan. Bukan rancangan usaha yang hancur, bukan. Rancangan hari depan yang penuh harapan. Bagian kita apa? Lawan. Jangan dijadiin temen. Kalau ada hal-hal yang kita tahu nih pekerjaan setan nih. Dari mana kita tahu itu pekerjaan setan? Yang pertama, itu melemahkan imanmu. Ingat ya, pekerjaan setan yang pertama itu melemahkan imanmu. Ada hal-hal yang melemahkan imanmu, lawan. Yang kedua apa? Mengajak kita, mengarahkan kita untuk menyimpan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan di hati kita. Kepahitan, benci, dendam, itu pekerjaan setan. Bahkan termasuk ketakutan. Ingat, ini pekerjaan iblis yang membuat engkau kehilangan iman, yang membuat engkau menyimpan dendam dan kepahitan, yang membuat engkau takut untuk melangkah dan bertindak, dan tentu yang membuat engkau malas ke gereja. Pastikan setiap kita mengerti kalau ini bukan kerjaan Tuhan, kalau ini adalah pekerjaan iblis, dan saya tahu ciri-cirinya, ini lihat, lawan, sama-sama bilang sama saya harus lawan. Tapi sebelum kita lawan, apa yang Alkitab katakan? Tunduklah dulu kepada Allah. Maksudnya apa? Karena ketika kita tunduk kepada Allah, maka ada perlindungan. Ada kuasa yang menjaga kita, ada kuasa yang melindungi kita, kita dipagari, kita dijaga. Jadi kita diberikan kuasa untuk melawan, untuk menghardik. Makanya selalu saya bilang, kalau Bapak Ibu baru beli rumah, gitu kan, ada usaha toko, doain. Yang kau nggak tahu nih abis ada apa dulunya, rumahnya dulu tempat tinggal siapa, atau dulu pernah apa kali di rumah ini, doain aja. Engkau punya kuasa yang sama yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, karena engkau juga adalah hamba Tuhan. Apalagi kalau misalnya begini, rumah tusuk sate dijual murah, beli Bapak Ibu, beli. Rumah dijual murah karena banyak setannya, beli. Beli. Lu usir-usirin setan. Lu jual lagi, lu dapet cuan. Ya kan? Bilang, bukan rumah banyak setannya, rumah yang diberkati baru dijual. Wih, Pak Glenn otak bisnis. Bukan. Maksudnya ada orang-orang yang seperti itu, masih kemakan kayak gitu. Ya itu kan kerjaannya setan gitu loh. Yang akhirnya menakut-nakuti, dia yang menciptakan ketakutan, akhirnya beneran ada. Karena apa? Diundang. Roh itu diundang gitu loh. Untuk hadir di tempat itu. Kenapa? Karena ketakutan yang diciptakan. Makanya lawan, sama-sama bilang sama saya harus lawan.
Jangan engkau justru takut takut. Semakin besar ketakutanmu, semakin besar kuasa iblis dalam hidup. Karena itu adalah bahan untuk makanan dia semakin besar. Ketakutan. Tapi saya percayalah orang Kristen udah gak ada yang kayak gitu-gitu. Apa itu? Atau masih ada? Hah? Yang kalau mau ke toilet malam-malam, bangun temenin mah. Pak, bangun temenin Pak. Kenapa itu bunyi belakang? Kosak. Kucing itu. Enggak, kucing masa dia bilang ada orang. Makanya jangan kebanyakan nonton Ivana. Sama satu lagi apa itu? Itu Indonesia tuh filmnya, ya ampun. Saya kemarin mau nonton sama Gerard, cari film Thor, udah gak ada. Udah kehabisan lah pendeta, udah lama banget film Thor. Sekarang yang lagi booming apa itu? Pengabdi Setan. Beranak dalam kubur. Indonesia tuh. Waduh. Akhirnya kita didoktrin begitu. Pikirannya sehingga akhirnya kita kalau ke tempat-tempat gelap, takut. Ada bunyi-bunyi ini. Karena apa? Itu udah ada dalam pikiran kita dan visual yang kita lihat. Dan ketika kita mulai takut, maka itu terjadi. Kenapa? Karena ketakutan itu adalah makanan buat si iblis. Ya, saya berdoa supaya gereja Tuhan di tempat ini, jemaatnya tidak ada lagi takut ke toilet malam-malam. Kalau masih ada yang takut, suami-suami atau istri-istri lapor sama saya, Pak, bini gua takut. Biar didoain. Ya, jangan takut. Engkau punya kuasa. Iblis takut dalam hidupmu, itu yang harusnya benar. Bukan kita yang takut. Nah, saya pelajari begini. Iblis selalu mencuri damai sejahtera kita. Iblis selalu mencuri sukacita kita. Dengan apa? Dengan keadaan yang terjadi. Yang seharusnya kita mesti pegang adalah keadaan apapun yang terjadi tidak bisa mencuri damai sejahtera saya. Itu yang benar. Keadaan apapun yang terjadi itu tidak bisa mencuri sukacita saya. Itu yang benar. Tapi kalau keadaan di hadapanmu terjadi tapi engkau langsung kehilangan damai sejahtera, engkau hilangkan sukacita, itu dipertanyakan. Jangan-jangan kau sudah kemakan sama iblis nih. Karena dia maunya mencuri damai sejahtera kita. Sehingga kita hidup juga beribadah tapi kehilangan damai sejahtera. Beribadah tapi gak ada sukacita. Itu jebakan. Nah kalau engkau tahu itu sedang berlaku, langsung buru-buru usir dalam nama Yesus. Perkatakan firman, apapun keadaan yang terjadi di hadapanku, tidak bisa menghilangkan damai sejahtera dan sukacita Allah dalam hidupku. Karena itu bersifat kekal. Allah adalah sumber damai sejahtera. Allah adalah sumber sukacita. Kalau Allah itu ada dalam hidup kita, maka kita gak akan pernah kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Karena kita tahu keadaan di depan kita ini bisa dipakai Tuhan. Kan ingat saya bilang dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bisa dipakai Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan. Berarti yang terjadi di hadapan kita itu gak bisa menghilangkan damai sejahtera dan sukacita kita. Sehingga yang menakut-nakuti kita, mengkhawatirkan hidup kita itu udah gak ada. Kenapa? Karena kita tahu rancangan Tuhan dalam hidup saya ada rancangan yang membuat saya kuat menghadapi apapun. Pastikan hal ini kita ngerti, saudara. Supaya kita gak gampang dipermainkan lagi oleh iblis. Iblis bisa pakai orang jahat, tapi Tuhan pakai rancangan-rancangan orang jahat itu mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu Saudara. Iblis bisa pakai keadaan, tapi kita pegang firman Tuhan. Bahwa apapun keadaan yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dia mau pakai cara apapun udah gak berlaku buat hidup kita. Trik-triknya kita cuma bilang, ya basi lu iblis. Ini mah mainan lu gue udah tahu. Jadi kita gak gampang ke bawah suasana, kita gak gampang bawa keadaan ya. Nah saya pelajari ada beberapa hal karena iblis sudah tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Karena setan tidak lagi punya kuasa atas hidup kita, baik di hati kita, baik di pikiran kita. Maka yang pertama yang perlu kita ingat, jangan kita hidup lagi dalam intimidasi yang menakutkan, yang melemahkan hidup kita.
Ingat, iblis mungkin gak bisa ganggu hidup kita, tapi dia bisa menakut-nakuti kita. Nah kalau ada roh ketakutan, itu jelas bukan berasal dari Allah. Kalau ada roh kekhawatiran, itu bukan jelas berasal dari Allah. Tapi kalau itu kita hadapi, itu kita alami, dipertanyakan. Jangan-jangan saya sedang dijebak nih. Betul saya masih bisa sakit, saya belum disembuhkan sampai sekarang. Tapi saya percaya, Tuhan saya Tuhan penyembuh. Untuk apa kita perkatakan seperti itu? Untuk kita timbul iman. Makanya selalu saya bilang, belajar perkatakan firman, saudara. Jangan perkatakan ketakutanmu, jangan perkatakan khawatirmu, perkatakan firman. Makanya sering-sering baca firman. Sering-sering supaya engkau tahu apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Bukan hanya apa yang kau takuti, bukan hanya apa yang kau khawatirkan, yang kau perkatakan. Aduh jangan-jangan nanti begini nih. Aduh jangan-jangan nanti seperti ini. Aduh jangan-jangan. Hidupmu penuh jangan-jangan. Suatu hal yang belum tentu terjadi, tapi engkau sudah mulai takut. Nah inilah kisahnya Saul. Ketakutan yang tidak berdasar. Engkau entertain terus. Engkau besar-besarkan terus. Jangan-jangan nanti begini jadinya ya. Jangan-jangan nanti begini jadinya ya. Engkau sudah dimakan oleh iblis. Jadi yang pertama, karena iblis tidak punya kuasa lagi atas hidup saudara dan saya, maka yang pertama, jangan kita hidup lagi dalam intimidasi yang menakutkan kita, yang mengkhawatirkan kita, yang melemahkan iman kita. Ingat, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Sering-sering baca firman kalau engkau mau timbul iman. Tapi sebaliknya, kalau engkau hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, maka pelan tapi pasti imanmu akan luntur. Sehingga engkau jadi orang-orang yang gak punya pengharapan. Udah ngapain juga datang ke gereja gitu-gitu aja juga. Dia gak tahu dalam kita mendengarkan firman Tuhan ada kekuatan. Injil adalah kekuatan Allah. Engkau dengarkan Injil, engkau dengarkan firman Tuhan, engkau dapatkan kekuatan. Bahkan selalu saya bilang, datang ke gereja dengan rasa hati yang lapar dan haus akan firman. Jangan hanya untuk mengisi kekosonganmu di hari Minggu. Datang beribadah, Tuhan aku tahu ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Bicara bagi aku Tuhan. Rasa lapar dan rasa haus itu yang akan memuaskan dahaga kita ketika kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, karena iblis sudah tidak punya kuasa lagi atas hidup kita, maka jangan biarkan diri kita dipakai menjadi perpanjangan tangan iblis. Ini yang tadi saya bilang. Engkau ambil kerjanya iblis dan biarkan iblis menganggur. Engkau pakai kerjaannya iblis dengan cara apa? Membuat ketakutan di mana-mana, menyebarkan roh perpecahan, mengintimidasi orang. Itu kan kerjaannya setan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya gak mau dipakai setan. Amin. Mulai hari ini, kalau engkau sadar engkau sedang dipakai oleh setan dengan cara menakut-nakuti sesamamu, dengan cara membuat engkau dirimu sendiri takut, dengan cara menekan orang lain, mengintimidasi orang lain, bertobat. Engkau sedang memakai pekerjaan setan untuk engkau lakukan dalam hidupmu. Ingat, setan itu perlu orang untuk memperluas jejaringnya. Sekarang jadi pertanyaan, hidup ini cuma dua keputusan. Either kita dipakai oleh Tuhan atau kita dipakai oleh setan. Oh gak bisa, saya di tengah-tengah aja pendeta. Saya gak mau dipakai Tuhan tapi saya gak mau pakai setan. Gak bisa. Lu cari aman namanya. Hidup ini cuma dua. Kalau gini, setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan. Dan di dalam peperangan itu kita mesti sadar, saya ada di kubunya siapa nih? Kalau saya ada di kubunya iblis yang berusaha, yang akhirnya membuat saya terintimidasi, maka saya sedang dipakai iblis. Hidup saya sedang digunakan oleh iblis. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, sebagai menantu, saya sedang dipakai siapa? Kan kita sadar dong, oh saya sedang dipakai Tuhan. Ya udah aja jadi berkat buat orang lain. Lu nguatin orang lain, kau sedang dipakai Tuhan. Tapi kalau hidupmu ngomongin orang, nyakitin hati orang, ngecewain orang dengan perbuatan, ya kita sadar dong, kita sedang dipakai oleh siapa?
keputusan kita. Kita mau dipakai oleh iblis atau kita mau dipakai oleh Tuhan. Sebenarnya kita tahu kok kita sedang dipakai oleh siapa. Hiduplah menyadari hal ini. Bahwa apapun yang terjadi, kita sudah diselamatkan oleh kasih Kristus. Dan biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Biarlah kita dipakai oleh Tuhan. Engkau bekerja, engkau berbisnis, engkau berusaha, engkau lakukan apapun, lakukan seperti untuk Tuhan, firman Tuhan katakan. Supaya kita sadar, saya di muka bumi ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya tahu hidup saya dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, berarti saya siap dipakai oleh Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Minimal dari keluarga saya jadi berkat dari rumah tangga saya jadi berkat buat istri saya jadi berkat buat suami saya. Setelah itu baru pergi keluar. Ya, jadi yang kedua, karena iblis sudah tidak punya kuasa atas hidup kita lagi, maka jangan biarkan diri kita dipakai menjadi perpanjangan tangan iblis. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena iblis sudah tidak punya kuasa atas hidup kita lagi, maka ini mesti kita lakukan, saudara. Waspada dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, iblis menyamar seperti malaikat terang. Kita nggak tahu nih dia iblis atau malaikat. Tapi dari buahnya lah engkau bisa melihat dia siapa. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya membawa maut. Jadi dalam kehidupan ini ingat, iblis itu bukan cuma S3 dia. Jurusan tipu menipu, jagonya. Dia jagonya untuk tipuan-tipuan muslihat-muslihat kayak gitu, dia jago. Caranya bagaimana kita bisa tidak tertipu? Firman. Ketika engkau tertanam dalam firman, engkau bisa membedakan mana roh Allah, mana roh antikris. Engkau bisa membedakan. Diberi kepekaan dalam kehidupan kita ketika kita bergaul dengan firman. Karena itu waspada. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya membawa maut. Ada domba, ada serigala berbulu domba. Semua itu tipuan-tipuan, saudara. Ya nggak apa-apa lah pendeta, tipu-tipu dikit, nama juga bisnis. Kalau nggak gini mah cuannya nggak banyak hari gini pendeta. Aduh mohon maaf deh, nanti hari Minggu bertobat lagi. Saya janji pendeta, hari Minggu saya bertobat lagi. Kalau sempat hari Minggu, kalau hari Sabtu dipanggil Tuhan, kan cuma dua, either dipanggil Tuhan atau Tuhan datang. Ya gak sempat. Ulang dong pendeta, ulang saja. Selagi masih ada kesempatan, ayo lakukan apa yang baik dan benar bagi semua orang. Amin. Kita hidup itu dipakai oleh Tuhan, jangan dipakai oleh setan. Karena kita gak mau dipakai oleh setan dan karena kita tahu kuasa setan sudah ditaklukkan, maka kita perlu waspada. Karena sampai hari ini setan mau melihat kejatuhan saudara dan saya. Dia sangat ingin melihat. Target operasi saudara, kita ini target operasinya. Tiap hari dicecer. Tiap hari dicecer. Kapan saya bisa ngelihat Glenn jatuh nih? Kapan saya bisa ngelihat si A, si B, si C jatuh nih? Dalam segala hal dia sikat. Dan jangan pernah lupa, dia tahu kelemahan saudara dan saya. Dia tahu. Dia tidak maha tahu tapi dia tahu. Kenapa? Karena kita pernah jatuh. Di kelemahan itulah disikat. Deng, deng, deng. Hati-hati dengan kelemahanmu. Kalau engkau tahu kelemahanmu, berjaga-jaga di situ. Jangan sampai iblis memakai kelemahanmu untuk menjatuhkan hidupmu dan akhirnya engkau jauh dari Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Yang ketiga, waspada dan berjaga-jaga. Agar jangan sampai kita jatuh lebih dalam lagi.